Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Imam Haikani Aksa, guru bahasa Indonesia di MTS Mu'alimat NW Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Cukup sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita lebih berkah ya, ilmunya yang kita dapatkan lebih berkah, silakan ketua kelas baik untuk memimpin doa. Hayya nad'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahbatal waqani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Sekarang saya akan absen. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Amalia Fitri Wardah, Arina Aifa, Arisa Amalia, Atika Zahra, Jesa. Baik, alhamdulillah semuanya sudah semuanya bisa hadir dalam pembelajaran ini. Kondisi kelas sudah rapi ya. Selanjutnya kita akan untuk supaya lebih menyegarkan kita akan escripting sebentar ya. Bisa berdiri? Ya. Jadi ini escripting ini nanti Ustaz yang akan menyampaikan, kalian dijawab, nanti kalian yang menyampaikan, nanti Ustaz yang jawab. Ya. Oke. Kita mulai. Santriwati 8A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Santriwati 8A semuanya. Hebat. Ustaz Eka, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan. Baik. Untuk kali ini ya, pembelajaran ini yang kaitannya dengan yang biasa kita saksikan di layar TV maupun media sosial. Pasti itu muncul. Setiap kita buka media sosial, YouTube maupun
TikTok, Facebook pasti muncul, apalagi di televisi. Nah itu adalah iklan. Kira-kira ketika kalian menonton iklan, kira-kira tertarik nggak dengan apa yang ditawarkan itu? Tertarik. Pasti tertarik ya. Ya. Jadi dari ketertarikan kita terhadap iklan itu, ada juga yang tidak tertarik, ada juga yang tertarik, tapi kebanyakan tertarik. Karena apa? Karena di dalam iklan itu mengandung yang namanya bahasa persuasi, menarik perhatian, membujuk kita supaya mau membeli produk tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang pada materi kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang iklan, terus membedakan mana iklan komersial dan non-komersial, serta menyebutkan informasi yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, itu menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang Ustaz akan tampilkan, Ustaz akan jelaskan kaitannya dengan iklan. Silahkan diperhatikan. Ini pembahasan kita sekarang, materi tentang iklan. Ya, yang pertama, pengertian iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk halayak. Paham halayak? Ya, paham. Halayak itu maksudnya masyarakat atau orang banyak. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari iklan. Berita pesanan untuk mendorong atau membujuk halayak, membujuk kita sebagai konsumen. Ya, terus iklan itu berisi pemberitahuan mengenai barang atau jasa. Kalau barang sudah jelas ya, paham ya. Kalau jasa seperti apa? Jahit, gojek, itu jasa. Laundry, tahu gojek? Tahu. Itu kan. Terus ada juga jasa apa namanya? Jasa yang biasa ditempel nomornya, ditempel ya, itu juga iklan jasa. Terus disajikan dalam bentuk visual dan audio visual. Disajikan dalam bentuk visual dan audio visual. Kalau visual itu yang bisa kita lihat saja, paham ya? Seperti baliho atau spanduk, itu visual. Kalau audio visual itu yang bisa kita dengarkan, seperti yang ada di TV maupun video. Itu audio visual. Itu banyak sekali iklan di sana. Dan selanjutnya tujuan iklan memberikan kita informasi. Jadi iklan itu memberikan kita informasi tentang produk terbaru dari sebuah produk. Jadi kita diberikan informasi. Selanjutnya saya minta, mungkin ada yang ditanyakan terkait tentang iklan ini. Ya, atas nama siapa? Arisa Amani Nur Kamila. Arisa Amani Nur Kamila. Oh, ya. Apa yang ditanyakan? Kalau ada iklan tentang sebuah produk, kira-kira apa tujuan iklan itu dibuat? Oh ya, kalau ada iklan tentang Sebuah produk, kira-kira apa tujuan iklan itu dibuat? Oh ya, jadi iklan itu tujuannya dibuat supaya orang atau halayak, paham tadi halayak ya? Ya. Supaya orang atau halayak tertarik untuk memiliki, paham ya? Untuk memiliki atau mendapatkan produk
barang ataupun jasa tersebut. Selanjutnya, setelah mempelajari iklan ini, Ustaz akan membagi kalian menjadi dua orang. Nanti akan mengisi tabel yang Ustaz siapkan ya. Ini ada tabel. Di sini di tabel ini kalian akan isi iklan yang menarik bagi saya dan iklan yang menarik bagi pasangannya, temannya. Itu yang diisi. Di sana sudah disiapkan nama ya, dua siswa. Cukup satu orang saja yang nulis ya. Silakan ditanyakan ke temannya iklan apa yang menarik dari temannya itu ya. Terus kenapa dia memilih iklan itu. Sudah? Baik, selanjutnya saya minta beberapa atau setiap pasangan untuk membacakan hasil apa yang sudah ditulis. Jadi iklan apa yang menarik baginya dan temannya. Silakan dimulai dari dan selanjutnya Kori kelas sama kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran Iklan yang menarik saran perhatian Kori saran Iklan yang menarik perhatian saya adalah Oppo. Hal yang menarik dari iklan tersebut karena iklannya kreatif dengan fitur kamera yang menonjol untuk anak muda. Oh, itu apa HP itu? Ya. Oh iya. Terus Selanjutnya iklan yang menarik perhatian teman. siapa? Samsung Galaxy. Hal yang menarik dari iklan tersebut menampilkan teknologi canggih, kamera jernih, desain modern. Ya, tepuk tangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil identifikasi kalian tentang yang iklan yang menarik bagi saya dan temannya itu saya apresiasikan, itu sangat bagus sekali ya. Itu karena sudah mencakup ada yang iklan komersial berbentuk barang dan ada iklan komersial berbentuk sekali lagi kita tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kita akan masuk ke informasi apa saja yang disampaikan di dalam sebuah iklan. Yang pertama itu nama produk. Nama produk itu harus ada, ya, baik barang maupun jasa. Namanya harus ada. Paham ya? Paham. Seperti tadi bahwa Samsung, Oppo itu harus ada namanya. Terus yang kedua itu penjelasan tentang produk
penjelasan tentang produk tersebut, umpama wafer atau Oppo, HP Oppo, ya, penjelasan tentang produk itu pasti ada tentang penjelasan tentang produk tersebut. Ya, terus yang ketiga, keunggulan produk. Yang pertama apa? Yang harus ada di informasi iklan, nama, barang. Baik, sekarang Ustaz akan tampilkan sebuah video tentang iklan jasa. Kira-kira nanti kalian akan perhatikan videonya. Kira-kira apa saja informasi yang tidak ada di sana. Kelompok produk kreatif dan wirausahaan. Anggota kelompok 1 Gita Hartanti, 2 Edi Sekawati, 3 Minta tolong diperhatikan ya. Perhatikan tadi informasi penting yang ada di iklan itu Ustaz sudah sampaikan. Kira-kira apa yang tidak tersampaikan di sini nanti ya. Jessica Dahila Amanda. Siapa dulu? Sibuk kerja dan kegiatan lainnya akan kotak numpuk, tak ada waktu buat berdiri. Bingung mau kemana ini? Tenang, serahkan pikiran Anda pada kami. Dan bisa juga datang langsung ke tempat. Video iklan tadi kira-kira apa yang ada? Ya. Terus keunggulan ada ya? Keunggulan produk. Nama? Ada. Cara mendapatkan produk? Ada. Sekarang Ustaz akan bentuk satu kelompok 4 orang. Ya, deretan-deretan dah. Minta tolong dibagikan ini. Yang Kamila dengan Anu menjadi satu ya. Silakan. Nih, tinggal ditulis namanya, ya. Terus cari dia informasi umpama nama barang ada enggak? Tinggal ditulis ada tidaknya, ya. Terus kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, ya. Di sini dituliskan. Terus penjelasan tentang produk ada tidak? Ya. Silakan. Silakan. Jangan kelihatan apa yang jadi satu orang kerjasama kerja kelompok. Ini tulis kelas dulu kelas 8A. Berapa?
melihat hasil dari lembar kerja yang saya bagikan, alhamdulillah semuanya paham tentang apa yang Ustadz buatkan di lembar kerja ini, ya, baik itu dari nama produknya, terus penjelasan tentang produk, penggunaan produk, cara mendapatkan produk, informasi. Ya, jadi semuanya saya apresiasikan. Alhamdulillah dalam pembelajaran ini, di pembahasan kita ini semuanya saya anggap semuanya berhasil dalam menangkap pembelajaran. Kita berikan apresiasi. Baik. Lainnya dalam pembelajaran ini kesimpulan kita itu dalam pembahasan iklan ini, jadi iklan itu adalah suatu alat, ya, alat yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Terus iklan ini juga dibagi menjadi dua. Ada iklan komersial dan non-komersial. Terus yang terakhir itu, iklan itu ada informasi penting yang harus kita ketahui, harus yang ada di dalam iklan. Apa saja informasi penting itu? Yang pertama nama, terus penjelasan tentang produk. Yang ketiga penggunaan. Yang keempat cara mendapatkan produk. Yang kelima harga produk. Ya, itu kesimpulan kita dalam pembelajaran ini. Jadi setelah kita melakukan beberapa asesmen formatif atau menjawab sebuah lembar kerja, jadi seperti yang saya katakan tadi, alhamdulillah semuanya paham, ya, dalam pencapaian ini semuanya paham. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang puisi, ya, untuk selanjutnya. Jadi saya harapkan nanti buku yang dibagikan dari sekolah itu silahkan dibaca di rumah, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang puisi besok untuk pertemuan selanjutnya, supaya ada yang kita diskusikan, ya. Silakan dibaca-baca tentang puisi. Kita harus akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan dalam materi ini, ya, itu bisa diresapi, bisa diamalkan nanti, ya, dari terkait tentang iklan ini, supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah. Yang namanya ilmu berkah itu akan tahan sampai nanti. Kalau dia tidak berkah, sekarang kita ingat, nanti lupa kita. Kalau dia berkah, ilmu yang kita dapatkan itu akan tertahan sampai kita tua. Jadi intinya, kuncinya adalah yang pertama itu harus taat pada orang tua juga. Yang pertama orang tua, dan yang kedua kita harus taat pada mereka. Jadi jangan sampai melawan gurunya. Kalau gurunya sudah terbuka, ilmu yang kita dapatkan itu kita hilang. Paham? Ya, Ustaz akhiri sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.